1. Anda mendengar rekan kerja Anda mulai terlibat dalam kelompok yang menyebarkan ide-ide radikal dan intoleran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan aktivitasnya kepada pihak berwenang sebelum situasi semakin parah. B. Mengingatkannya untuk tidak terlibat dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. C. Membiarkan, karena setiap orang berhak memilih pandangan hidupnya. D. Mengajak rekan lain untuk memberikan pandangan berbeda secara diam-diam. E. Membatasi interaksi dengannya agar tidak terseret dalam pandangannya. B. Mengingatkannya untuk tidak terlibat dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Ini adalah pendekatan langsung namun tetap penuh dengan kehati-hatian dan menghargai hubungan sosial. Anda berusaha memberikan nasihat kepada rekan kerja Anda secara personal, tanpa langsung melibatkan pihak berwenang, yang mungkin dapat memperburuk situasi. A. Melaporkan aktivitasnya kepada pihak berwenang sebelum situasi semakin parah. Melapor kepada pihak berwenang bisa menjadi solusi terbaik ketika peringatan pribadi tidak berhasil atau situasi sudah kritis. Namun, pilihan ini mungkin dapat memutuskan hubungan dengan rekan kerja, dan ada risiko eskalasi jika dilakukan terlalu cepat tanpa upaya dialog lebih dahulu. D. Mengajak rekan lain untuk memberikan pandangan berbeda secara diam-diam. Memberikan pandangan berbeda adalah hal yang baik, tetapi melakukannya secara diam-diam bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik lebih lanjut. E. Membatasi interaksi dengannya agar tidak terseret dalam pandangannya. Membatasi interaksi bisa jadi pilihan jika Anda merasa sangat terpengaruh atau rentan terhadap ide-ide radikal. Namun, ini lebih merupakan langkah defensif yang tidak menyelesaikan masalah inti. C. Membiarkan, karena setiap orang berhak memilih pandangan hidupnya. Meskipun menghormati kebebasan berpendapat penting, pilihan ini mengabaikan dampak negatif dari radikalisme dan intoleransi yang bisa mempengaruhi lingkungan kerja atau masyarakat luas. 2. Di lingkungan tempat tinggal Anda, ada kelompok yang menyebarkan ajaran radikal dan menghasut warga. Bagaimana Anda akan menyikapi situasi ini? A. Segera melapor ke pihak keamanan agar masalah ditangani secara resmi. B. Berdiskusi dengan kelompok tersebut untuk memahami alasan mereka. C. Membiarkan mereka selama tidak mengganggu secara langsung. D. Mengajak warga lain untuk menggalang kesepakatan menolak ajaran tersebut. E. Berusaha menjaga hubungan baik tanpa terlibat secara langsung. A. Segera melapor ke pihak keamanan agar masalah ditangani secara resmi. Ini adalah tindakan yang paling tepat dan aman ketika menghadapi kelompok yang menyebarkan ajaran radikal dan menghasut warga. Melibatkan pihak keamanan adalah langkah preventif yang mengutamakan keselamatan masyarakat dan penegakan hukum. Ini juga memastikan masalah diatasi secara formal sebelum situasi berkembang menjadi lebih berbahaya. D. Mengajak warga lain untuk menggalang kesepakatan menolak ajaran tersebut. Menggalang warga untuk menolak ajaran radikal dapat menjadi cara yang kuat untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan persatuan di lingkungan. Namun, ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah situasi atau memprovokasi kelompok radikal. B. Berdiskusi dengan kelompok tersebut untuk memahami alasan mereka. Meskipun berdiskusi bisa membantu memahami perspektif kelompok radikal, pendekatan ini berisiko jika dilakukan tanpa persiapan atau keamanan yang memadai. E. Berusaha menjaga hubungan baik tanpa terlibat secara langsung. Menjaga hubungan baik tanpa terlibat langsung adalah tindakan yang aman secara pribadi, tetapi terlalu pasif dalam situasi yang berpotensi berbahaya. C. Membiarkan mereka selama tidak mengganggu secara langsung. Membiarkan kelompok ini beroperasi tanpa intervensi bukanlah pilihan yang bijak, terutama karena radikalisme dapat menyebar dan mengancam keamanan serta keharmonisan masyarakat. Pendekatan pasif ini mengabaikan bahaya yang mungkin timbul di masa depan. 3. Seorang teman mengajak Anda untuk bergabung dalam diskusi yang menurutnya berbeda dan anti-mainstream, namun terlihat ada unsur intoleransi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak ajakan tersebut secara langsung agar tidak terlibat lebih jauh. B. Mengikuti diskusi sebagai pengamat tanpa menunjukkan dukungan.
C. Mengingatkan teman Anda untuk berhati-hati dalam memilih kelompok diskusi. D. Mengajak teman Anda untuk berdiskusi dengan pihak yang lebih netral. E. Tidak memberikan tanggapan agar tidak terlibat secara emosional. C. Mengingatkan teman Anda untuk berhati-hati dalam memilih kelompok diskusi. Ini adalah pendekatan yang langsung, namun tetap bijaksana. Anda bisa membantu teman menyadari bahwa kelompok tersebut mungkin mengandung unsur yang berbahaya, dan memberi saran agar lebih selektif dalam bergabung dengan diskusi. Pendekatan ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga berusaha melindungi teman Anda dari pengaruh negatif. A. Menolak ajakan tersebut secara langsung agar tidak terlibat lebih jauh. Ini adalah cara yang tegas untuk menjauhkan diri dari situasi berisiko. Dengan menolak langsung, Anda menghindari keterlibatan dalam diskusi yang mengandung unsur intoleransi. D. Mengajak teman Anda untuk berdiskusi dengan pihak yang lebih netral. Ini adalah solusi proaktif yang berupaya mengalihkan. B. Mengikuti diskusi sebagai pengamat tanpa menunjukkan dukungan. Meskipun ini tampak sebagai pendekatan yang aman untuk mengetahui lebih jauh, kehadiran Anda di diskusi tersebut bisa dianggap sebagai dukungan, bahkan jika Anda tidak menyatakan persetujuan. E. Tidak memberikan tanggapan agar tidak terlibat secara emosional. Menghindari respons sama sekali mungkin tampak seperti pilihan yang aman, tetapi bisa jadi tidak efektif dalam menghadapi situasi ini. 4. Di kantor, ada rekan yang sering membahas topik-topik radikal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan. Bagaimana Anda menanggapinya? A. Menghindari pembicaraan tersebut dan berfokus pada pekerjaan. B. Mengingatkan rekan tersebut tentang pentingnya keberagaman dalam bekerja. C. Melaporkan kepada atasan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. D. Menjaga hubungan baik dengan rekan tersebut, tapi menghindari topik sensitif. E. Mempromosikan nilai-nilai toleransi secara diam-diam kepada rekan lainnya. B. Mengingatkan rekan tersebut tentang pentingnya keberagaman dalam bekerja. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk secara langsung mengatasi masalah, dengan mengingatkan rekan tentang pentingnya nilai-nilai keberagaman dan toleransi di tempat kerja. Ini menunjukkan sikap proaktif, sekaligus tetap menjaga hubungan kerja yang baik. Memberikan nasihat semacam ini, bisa membantu rekan menyadari dampak negatif dari topik yang ia bahas. C. Melaporkan kepada atasan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Jika rekan tersebut terus-menerus membahas topik radikal dan tidak mau menerima nasihat, melaporkan kepada atasan bisa menjadi langkah selanjutnya. Ini penting untuk mencegah dampak yang lebih luas di lingkungan kerja. D. Menjaga hubungan baik dengan rekan tersebut, tapi menghindari topik sensitif. Menjaga hubungan baik penting untuk suasana kerja yang harmonis. Namun, menghindari topik sensitif tanpa mengingatkan rekan bisa membuat masalah tidak terselesaikan. E. Mempromosikan nilai-nilai toleransi secara diam-diam kepada rekan lainnya. Mempromosikan toleransi adalah hal yang baik, tetapi melakukannya secara diam-diam mungkin kurang efektif jika masalah radikalisme terus berkembang di lingkungan kerja. A. Menghindari pembicaraan tersebut dan berfokus pada pekerjaan. Meskipun menghindari pembicaraan tersebut dapat membantu Anda menjaga fokus, sikap pasif ini tidak membantu menyelesaikan masalah yang mungkin bisa berkembang lebih besar. 5. Anda bekerja di lingkungan dengan beragam latar belakang budaya dan keyakinan. Suatu hari, salah satu rekan menyatakan pendapat yang mengarah pada radikalisme. Bagaimana respons Anda? A. Langsung menegurnya agar tidak menyebarkan pandangan tersebut. B. Mengajak rekan lainnya untuk bersama-sama mengingatkan tentang bahaya radikalisme. C. Menyampaikan kepada HR agar diselesaikan secara formal. D. Membiarkan, karena setiap orang berhak berpendapat di tempat kerja. E. Memberikan contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penolakan. E. Memberikan contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penolakan. Dengan memberikan contoh toleransi, Anda menunjukkan kepada rekan dan lingkungan kerja bagaimana seharusnya perbedaan diperlakukan. Tindakan ini bersifat halus, namun kuat,
dalam membentuk budaya inklusif dan menolak radikalisme, tanpa harus menimbulkan konfrontasi. Pendekatan ini bisa lebih diterima oleh rekan lainnya, karena Anda tidak menyerang secara langsung, tetapi memberikan teladan yang positif. B. Mengajak rekan lainnya untuk bersama-sama mengingatkan tentang bahaya radikalisme. Pendekatan kolektif bisa memberikan tekanan sosial yang positif, dan rekan yang menyatakan pendapat radikal mungkin akan lebih menerima masukan dari banyak pihak, dibandingkan dari satu orang saja. C. Menyampaikan kepada HR agar diselesaikan secara formal. Jika situasi sudah memprihatinkan dan berpotensi mengganggu kerjasama serta keharmonisan tim, melibatkan HR bisa menjadi solusi yang lebih formal dan terstruktur. A. Langsung menegurnya agar tidak menyebarkan pandangan tersebut. Menegur secara langsung bisa efektif jika dilakukan dengan cara yang tepat, tetapi berpotensi menimbulkan konflik atau ketegangan jika dilakukan secara frontal. D. Membiarkan, karena setiap orang berhak berpendapat di tempat kerja. Meskipun kebebasan berpendapat penting, pandangan yang mengarah pada radikalisme bisa merusak suasana kerja yang inklusif dan aman. 6. Seorang kolega membagikan video berisi konten radikal dalam grup kerja Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menghapus video tersebut dan memberi peringatan kepada kolega secara pribadi. B. Melaporkan insiden tersebut kepada atasan agar ditangani secara resmi. C. Menyampaikan dalam grup bahwa konten tersebut tidak pantas dibagikan. D. Membiarkan, karena mungkin kolega tidak menyadari sifat radikal kontennya. E. Mengingatkan kolega secara pribadi agar lebih bijak dalam berbagi konten. E. Mengingatkan kolega secara pribadi agar lebih bijak dalam berbagi konten. Mengingatkan kolega secara pribadi adalah langkah yang bijaksana dan tidak konfrontatif. Anda bisa memberitahu kolega bahwa konten tersebut tidak pantas dibagikan di lingkungan kerja dan menjelaskan bahaya dari menyebarkan materi radikal. Ini cara yang efektif untuk menjaga hubungan baik sambil memberikan edukasi. C. Menyampaikan dalam grup bahwa konten tersebut tidak pantas dibagikan. Dengan menyampaikan secara langsung di grup, Anda bisa menghentikan penyebaran konten dan mencegah anggota grup lain terpengaruh. A. Menghapus video tersebut dan memberi peringatan kepada kolega secara pribadi. Ada risiko bahwa tindakan ini bisa dianggap terlalu langsung atau memicu reaksi negatif dari kolega, terutama jika penghapusan dilakukan tanpa persetujuan grup. B. Melaporkan insiden tersebut kepada atasan agar ditangani secara resmi. Ini sebaiknya dilakukan jika peringatan secara pribadi tidak berhasil atau jika insiden berulang terjadi. D. Membiarkan, karena mungkin kolega tidak menyadari sifat radikal kontennya. Membiarkan tindakan ini tanpa tanggapan adalah pilihan yang paling tidak tepat. Meskipun mungkin kolega tidak sadar, konten radikal tetap berbahaya dan bisa mempengaruhi anggota grup lain. 7. Dalam sebuah diskusi di media sosial kantor, salah satu anggota kelompok mulai menyebarkan ide yang mengarah pada paham radikal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan ke moderator grup agar konten tersebut segera dihapus. B. Mengirim pesan langsung kepada anggota tersebut untuk menghentikan penyebaran. C. Mengajak anggota lain untuk mengabaikan konten tersebut dan melanjutkan diskusi yang sehat. D. Mengikuti diskusi untuk memberikan pandangan alternatif secara halus. E. Membiarkan diskusi berjalan sambil mengamati perkembangan lebih lanjut. A. Melaporkan ke moderator grup agar konten tersebut segera dihapus. Melaporkan ke moderator adalah tindakan yang paling tepat untuk menghentikan penyebaran ide radikal secara cepat dan efektif. Moderator memiliki wewenang untuk menegakkan aturan di grup dan dapat segera menghapus konten yang tidak sesuai. Ini mencegah penyebaran lebih lanjut dan menjaga profesionalisme di platform tersebut. B. Mengirim pesan langsung kepada anggota tersebut untuk menghentikan penyebaran. Ini memberikan kesempatan bagi anggota tersebut untuk memperbaiki tindakannya tanpa mempermalukan di depan anggota grup lainnya. D. Mengikuti diskusi untuk memberikan pandangan alternatif secara halus. Pendekatan ini bisa mendorong diskusi yang lebih sehat dan mengarahkan kelompok ke arah yang lebih positif, namun mungkin kurang efektif jika konten radikal sudah berakar kuat.
C. Mengajak anggota lain untuk mengabaikan konten tersebut dan melanjutkan diskusi yang sehat. Mengajak anggota lain untuk mengabaikan ide radikal bisa menjadi solusi sementara untuk menjaga diskusi tetap fokus, namun ini tidak mengatasi akar masalah. E. Membiarkan diskusi berjalan sambil mengamati perkembangan lebih lanjut. Membiarkan diskusi berlangsung tanpa tindakan tidak dianjurkan, karena ide radikal dapat menyebar dengan cepat. 8. Dalam lingkungan kerja, Anda mengetahui ada kelompok kecil yang secara tertutup mendiskusikan ide-ide radikal. Bagaimana Anda bersikap? A. Segera melapor kepada pihak manajemen agar kelompok tersebut dihentikan. B. Mengingatkan kelompok tersebut tentang bahaya radikalisme dengan cara yang baik. C. Berusaha mengajak beberapa anggota kelompok untuk meninggalkan pandangan tersebut. D. Mengamati lebih lanjut sebelum mengambil tindakan lebih serius. E. Tidak terlibat dalam urusan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. A. Segera melapor kepada pihak manajemen agar kelompok tersebut dihentikan. Melaporkan kelompok ini kepada manajemen adalah langkah paling tegas untuk menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan kerja. Manajemen memiliki otoritas untuk menangani masalah ini secara formal dan dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum pandangan radikal menyebar lebih luas. B. Mengingatkan kelompok tersebut tentang bahaya radikalisme dengan cara yang baik. Pendekatan ini mengutamakan komunikasi dan dialog yang mungkin lebih efektif dalam mengubah pandangan mereka, terutama jika hubungan Anda dengan anggota kelompok cukup baik. Namun, cara ini bisa berisiko jika mereka tidak merespons dengan baik atau malah memusuhi. C. Berusaha mengajak beberapa anggota kelompok untuk meninggalkan pandangan tersebut. Pendekatan ini efektif, tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran. D. Mengamati lebih lanjut sebelum mengambil tindakan lebih serius. Ini bisa berbahaya karena menunda tindakan yang mungkin diperlukan, dan pandangan radikal dapat berkembang lebih jauh tanpa penanganan segera. E. Tidak terlibat dalam urusan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. Tidak terlibat bukanlah pilihan yang tepat, karena meskipun ini mungkin terasa bukan tanggung jawab langsung, penyebaran pandangan radikal dapat berdampak buruk pada tempat kerja dan rekan kerja lainnya. 9. Rekan kerja Anda secara terbuka mulai mendukung ideologi radikal dan intoleran. Apa langkah yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Segera melaporkan aktivitasnya ke atasan agar ditindaklanjuti. B. Mengajak rekan kerja lainnya untuk melawan pandangan tersebut secara kolektif. C. Berbicara langsung dengannya untuk mempertanyakan pandangan tersebut. D. Mengabaikan selama pandangan tersebut tidak mempengaruhi pekerjaan. E. Membatasi hubungan dengan rekan tersebut sambil mengawasi perkembangannya. A. Segera melaporkan aktivitasnya ke atasan agar ditindaklanjuti. Melaporkan kepada atasan adalah langkah paling tegas dan efektif untuk menangani situasi ini. Atasan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dan menangani masalah ini secara formal, yang dapat mencegah penyebaran pandangan radikal dan menjaga lingkungan kerja yang sehat. C. Berbicara langsung dengannya untuk mempertanyakan pandangan tersebut. Ini memberi kesempatan bagi Anda untuk memahami pandangannya dan mungkin memberikan perspektif yang berbeda. Namun, ada risiko bahwa percakapan ini bisa menjadi konflik, tergantung pada bagaimana rekan tersebut merespons. B. Mengajak rekan kerja lainnya untuk melawan pandangan tersebut secara kolektif. Mengajak rekan kerja lain untuk melawan pandangan radikal bisa menciptakan rasa solidaritas dan dukungan di antara karyawan. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena dapat menimbulkan konflik di lingkungan kerja dan berpotensi membuat situasi semakin tegang. E. Membatasi hubungan dengan rekan tersebut sambil mengawasi perkembangannya. Hanya mengawasi tanpa tindakan aktif, tidak menyelesaikan masalah dan bisa membuat Anda merasa tidak nyaman di tempat kerja. D. Mengabaikan selama pandangan tersebut tidak mempengaruhi pekerjaan. Mengabaikan situasi ini berisiko, karena ideologi radikal dapat menyebar dan berdampak pada lingkungan kerja secara keseluruhan. 10. Anda bekerja dalam tim yang beragam, salah satu anggota tim menunjukkan kecenderungan radikal yang dapat mengancam keberagaman. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Segera mengajak tim untuk berdiskusi tentang bahaya radikalisme secara umum. B. Melaporkan langsung kepada manajemen agar segera ditangani.
C menyampaikan kepada anggota tim tersebut untuk lebih menghargai perbedaan. D mengingatkan tim agar tidak terprovokasi dan tetap bekerja sama. E membiarkan sementara waktu sambil memperhatikan perkembangan situasi. B melaporkan langsung kepada manajemen agar segera ditangani. Melaporkan kepada manajemen adalah langkah paling tepat untuk menangani situasi ini. Manajemen memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan dapat menangani masalah ini secara formal. Ini memastikan bahwa situasi diatasi dengan serius dan mencegah penyebaran pandangan radikal yang dapat merusak dinamika tim dan lingkungan kerja. A segera mengajak tim untuk berdiskusi tentang bahaya radikalisme secara umum. Mengajak tim untuk berdiskusi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan pentingnya keberagaman. C menyampaikan kepada anggota tim tersebut untuk lebih menghargai perbedaan. Mengingatkan anggota tim untuk menghargai perbedaan dapat membantu mengubah pandangannya dan memperbaiki perilaku. Namun, ini juga bisa menjadi situasi yang sensitif, tergantung pada bagaimana anggota tim merespons. D mengingatkan tim agar tidak terprovokasi dan tetap bekerja sama. Meskipun penting untuk menjaga fokus pada pekerjaan, ini tidak menangani masalah radikalisme secara langsung. Namun, hal ini dapat membantu menjaga keharmonisan tim jika situasi menjadi tegang. E membiarkan sementara waktu sambil memperhatikan perkembangan situasi. Membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa tindakan bukanlah pilihan yang baik.